Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Radar Malang Channel, dimanapun Anda berada. Ini adalah edisi pertama ya podcast Radar Malang Perdana. Kebetulan yang menjadi tamu kita kali ini adalah Bapak Sekda Kabupaten Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Nah, kenapa ini kita undang ke sini? Setidaknya saya punya 3 catatan ini. Yang pertama, Pak Wahyu ini fresh from the oven, jadi masih segar, gitu. masih baru saja dilantik. Belum 1 minggu, Pak ya? Belum ya. Jadi makanya kita undang ke sini. Kemudian yang kedua, Pak Wahyu ini adalah sekda untuk kabupaten terluas kedua di Jawa Timur dan kabupaten dengan populasi terbanyak di Jawa Timur. Wah, ini tantangannya pasti nggak main-main ini Pak Wahyu. Ya. Yang ketiga, karir Pak Wahyu ini lengkap. Kalau saya baca kemarin sempat dimuat di Radar Malang itu pernah jadi kurir juga ya Pak ya. Pernah jadi kurir untuk ngantar surat ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ya. Padahal Pak Wahyu ini pada saat itu pernah sebelum jadi ASN adalah direktur ya, direktur teknik sebuah perusahaan konsultan. Wah, ini menarik, dari direktur masuk ke pegawai negeri ya, ASN, lalu mengawali karir menjadi kurir mengantar surat. Nah, ini luar biasa. Baik Pak Wahyu, ini saya ingin ngobrol, kita ditemani camilan, kemudian ada ini minuman khas di Radar Malang ini Pak Wahyu. Ya, ini katanya teman-teman ini bisa menambah imun ya. Ya Pak Wahyu, ini saya mulai dari anggapan banyak orang tentang sekda Pak Wahyu. Jadi saya pernah ada yang berpendapat begini, sekda itu kalau dalam rumah tangga itu kayak istri muda. Nah, istri tuanya itu wakil kepala daerah, wakil wali kota atau wakil bupati. Nah, sekda ini adalah katanya ini adalah istri muda. Nah, jadi wali kota atau bupati itu suaminya, nah wakilnya itu istri, kemudian sekdanya itu istri muda. Nah, anggapan seperti ini Pak Wahyu melihatnya itu bagaimana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih ya Mas Gun ya. Karena ini perdana, jadi saya memang merasa terhormat ini, saya apresiasi sekali bisa langsung di perdana, jadi bisa langsung melihat secara langsung situasi yang masih baru juga ya, barunya. Ya ini Mas Gun, tadi kalau Mas Gun nanya tadi seperti itu. Ya biar gak tegang, kita mulai dari hal yang tapi saya juga jujur lagi nih Mas. Oh iya, gimana? Kalau memang sekda itu istri muda, wakil bupati ya, kalau di kabupaten jadi istri tua, baru nanti bupatinya nanti punya istri 2 berarti kan. Iya. Sekarang wakil bupati juga nggak ada. Nggak ada di Kabupaten Malang. Jadi saya posisinya sebagai istri saja berarti. Jadi istri tua ya istri muda. Ya langsung, jadi memang kondisi Kabupaten Malang beda sekali. Posisi saya di Direktur Pendidikan menjadi sekretaris daerah dengan posisi wakil bupati tidak ada. Jadi memang akhirnya kalau menurut Mas Menteri itu saya ini jadi merangkap juga, jadi sekda juga merangkap wakil bupati. Karena nggak ada wakilnya. Jadi ya bisa dikatakan istri tua ya, jadi istri muda ya. Jadi ya, dan di saat-saat seperti ini memang agak sedikit berat memang, selain wakil bupati tidak ada, kemudian di posisi pandemi COVID-19 seperti ini, jadi memang berat juga, dan di tengah-tengah kita menghadapi pilkada ya. Jadi banyak PR di depan saya, dan salah satu sisi saya adalah sekretaris daerah itu jadi ASN tertinggi
di Kabupaten Malang. Ya. ASN nomor 1 Kabupaten Malang. Ya, pejabat struktural nomor 1 lah ya. Nomor 1 di Kabupaten Malang. Dengan permasalahan tadi itu bebannya seorang kepala daerah di Kabupaten Malang berbeda. Jadi dan lagi saya juga masih baru dan tentunya ini adalah tantangan saya sebagai kepala daerah dengan posisi yang banyak tanggung jawab yang harus saya menjadi tanggung jawab saya. Ya, sempat merasa demam panggung nggak, Pak Wahyu? Ya, misalnya dulu teman waktu jadi Pak Wahyu ini sebelumnya kan adalah ya, kepala dinas perumahan, kawasan pemukiman dan cipta karya. Lah, ada demam panggungnya nggak ketika jadi sekda ini dengan teman-teman ini gimana cara mengatasi ini, bagaimana ini? Ini menarik. Demam panggungnya sih saya sih tidak, karena saya ya alhamdulillah menjadi sekretaris daerah tidak langsung definitif, Mas. Oh. Jadi saya PLT dulu 3 hari. PLT 3 hari PLT ya. sekretaris daerah 3 hari, kemudian saya PJ. PJ kurang lebih hampir 1,5 bulan. Kemudian baru PJ-nya 1,5 bulan. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Baru saya definitif. Nah, kan berarti ya mungkin Allah membuat itu seperti pemanasannya itu sudah dilakukan. Saya tidak demam panggung. Jadi ya udah awalnya PLT, karena PLT ya saya biasa-biasa saja karena kan kewenangannya terbatas. Saat PJ walaupun kewenangannya mutlak, PJ itu kan dilantik juga, jadi kewenangannya mutlak dari sekretaris daerah. Tapi karena masih ada member PJ, saya masih tetap baru definitif inilah. Jadi saya sudah belajar mengawali dulu Mas menjadi dari. Jadi tidak cuma panggung. Betul. Kalau saya lihat karirnya Pak Wahyu ini adalah spesialis jadi kepala dinas yang di dinas itu harus banyak dibenahi gitu. Ya. Betul ini Pak Wahyu ya. Itu penilaian orang-orang ya. Tapi memang setiap kali saya selalu sebelum masuk saya langsung merubah. Merubah itu suasana yang harus saya rasakan seperti mood saya. Saya akan enjoy kalau memang suasananya seperti itu, dan itu saya lakukan dan agar produktivitas saya sebagai orang nomor 1 di PPD itu bisa lebih enak. Dan itu selalu diamini oleh anak buah saya. Jadi mereka senang juga dengan situasi yang berubah. Nah, itu juga meningkat. Nah, mood itu berdasarkan apa, Pak Wahyu? Mood itu ya tadi mungkin Mas Kum menyampaikan bahwa sebelum saya jadi ASN, saya memang lama di konsultan. Saya kuliah. Berapa tahun di konsultan itu? Saya kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi saya masuk kuliah itu saya sudah kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Dan posisi terakhir saya sebelum saya keluar diterima ASN, saya direktur teknik konsultan tata ruang di Surabaya. Dengan fasilitas, saya dapatkan fasilitas, ada kendaraan, ada rumah. Ya tadi ya saya karena memang kenapa ini memilih saya karena memang ini amanah dari orang tua saya. Ya, orang tua atau dua orang tua saya guru lah. Walaupun ada posisi itu saya diminta udahlah nuruto begitu ya sudah. Padahal pada saat itu hati kecil Pak Wahyu tidak senang ya jadi ASN ya. Ya, saya dengan posisi yang seperti itu kan ya. Umur berapa Pak waktu itu Pak? Saya masih sekitar 27. 27 udah jadi direktur ya. Karena basic saya karena saat itu kan sarjana teknologi di Jawa Timur ini kan terbatas. Kemudian saya mulai kuliah, saya sudah masuk. Jadi ya tetap kita bertahap sampai dengan akhirnya saya lulus, kemudian saya diangkat jadi direktur teknik. Nah, ketika jadi direktur dengan fasilitas dan gaji yang pada saat itu mungkin ya termasuk tinggi lah ya. Kemudian jadi ASN golongan 3. Ya. Itu drastis ya. Drastis sekali. Dan ASN sampai, pertama kan kita sampai berapa? Kan 80% dari kalau drastisnya ya CPNS itu kan saya dapat 80% kan dari gaji pokok. Jadi kalau kita kalikan itu bisa sampai dengan 20 kali dari gaji. Boleh nggak nyebut angkanya nih, Pak? Itu berapa? Mungkin awal.
atau ini golongan 3 pertama itu 80%. Ya, 80% dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Di tahun 2000, di tahun 93. Saya masuk PPNS. Iya. Dari situlah. Jadi saat itu proyek tata ruang, konsultan tata ruang dan bumi. Jadi saya tinggi sekali. Oh gitu ya. Ya. Nah, waktu jadi direktur itu mobilnya apa kalau boleh tahu Pak? Masih TAF diesel yang pertama itu masih baru kan. Tahun TAF diesel tahun 92. Kotak itu. Iya. Sudah diesel itu. Kemudian rumah memang saya dikontrakkan sesuai dengan nanti jabatan. Gimana saya di sini mereka enggak. Saya ambil rumah mereka. Iya. Akhirnya menjadi ASN karena orang tua. Ya. Nah, saya kembali ke tadi itu Pak Wahyu yang pertanyaan saya tadi bahwa Pak Wahyu ini dianggap beberapa pemimpin dinas itu dianggap berhasil ya melakukan pembenahan itu kan, mulai dari di pengairan, kemudian perikanan, kemudian yang terakhir di perumahan Pak ya. Pernah jadi camat juga Mas Gus? Pernah jadi camat juga. Iya, pernah jadi camat. Kalau camatnya tuh berapa wilayah waktu itu Pak? Saya 1 wilayah 2 tahun. Oh, Tajinan ya, di Kecamatan Tajinan. Itu juga ada ceritanya karena waktu Pak Bupati Pak Sujud saat itu dilihat saya ini kok sering sekolah belajar sampai ke luar negeri, dianggap di lapangan saya tidak pernah banyak tahu. Akhirnya Pak Bupati Pak Sujud saat itu mintakan, pokoknya harus di lapangan supaya tahu lapangan. Dan itu saya syukuri betul kalau saya tidak tahu. Dan yang mengasah leadership saya itu adalah jadi camat Mas. Karena waktu langsung punya wilayah lah ya. Punya wilayah. Masyarakat berhadapan langsung dengan karakter masyarakat yang. Nah, kalau saya melihat ini Pak Wahyu kan kayaknya sudah tahu ya karakter birokrasi, kemudian di birokrasi itu seperti apa, sehingga ketika ditempatkan di mana saja itu kelihatannya sudah punya template Pak Wahyu itu. Kalau boleh tahu, kalau harus dibuat template birokrasi itu seperti apa Pak Wahyu? Misalnya orang-orangnya dengan berbagai macam karakternya, sementara di luar sana orang beranggapan bahwa birokrasi kita ini masih belum sepenuhnya menggembirakan, sampai ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah misalnya gitu. Nah, Pak Wahyu sendiri sebagai orang yang lama di birokrasi itu tadi saya katakan tadi, saya menilai Pak Wahyu ini selalu punya template ya, ketika memimpin dimanapun itu bisa mengkondisikan tim, kemudian bisa membuat sistem yang baik. Bahkan saya dapat info ketika Pak Wahyu berkarir di Pemkab itu beberapa konsep, diantaranya itu sentuhan Pak Wahyu. Misalnya Kabupaten Malang di Kepanjen, set plan-nya Pak Wahyu ikut ya. Kemudian CLS, kemudian yang berikutnya lagi Rusunawa Pak ya, Rusunawa ASN yang itu mendapatkan bantuan ya dari ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, ini gimana ini untuk membuat template pada birokrasi itu bagaimana? Ya, sebetulnya simpel aja Mas. Jadi di tempat yang baru saya ingin selalu memahami terlebih dahulu. Jadi ketika masuk, saya tidak akan selain saya meminta pada mereka, saya mencoba menyalami. Jadi sebelum maksudnya. Jadi sebelum saya ambil suatu kebijakan harus ini gerbong ini ya. Jadi perlu OPD harus saya bawa kemana? Saya berusaha menyelami itu tidak harus, sudah harus di balik meja. Tapi saya mulai dari yang bawah sampai yang teman-teman yang langsung di bawah saya. Dari yang paling kemudian dari bersih sampai dengan saya melihat keseharian mereka, kemudian saya harus bawa kemana. Selain memang ada tugas pokok yang berdasarkan aturan, kemudian ada target yang harus kita capai. Dari situ akhirnya saya mempunyai sesuatu yang memang ini harus kita bawa, tetapi dengan model yang tidak terlalu kaku. Ya. Jadi saya mengombinasikan, walaupun dalam pemerintahan itu ada aturan yang memang harus kita bisa keluar, tetapi
saya punya sesuatu yang akhirnya bisa mewarnai agar tidak terlalu kaku. Jadi gitu aja. Jadi saya ini selalu mencoba menyelami. Seperti saya jadi camat, kan nggak punya ilmu sama sekali. Jadi saya jadi camat, pada saat saya dipanggil saat itu Pak Sekjen Pak Malik, ada 5 orang. Di antara 5 orang itu, pada posisi saya sudah kepala kantor perumahan. Di antara 5 orang itu ditanya, ini besok akan dilantik jadi camat. Bagaimana siap? Yang lain tidak ada ngomong siap, saya sendiri ngomong siap. Padahal ini saya insinyur training pertama yang jadi camat. Pada saat itu insinyur teknik pertama di birokrasi Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Sebelumnya nggak pernah ya? Di Jawa Timur saat ini juga. Karena selalu camat itu dari sekolah STPDN atau dengan basic yang non teknik gitu. Itulah dari situ akhirnya ada tantangan. Nah, tantangan itu yang saya coba kira-kira dengan tantangan ini harusnya saya bisa menikmati tantangan. Jadi selain menyelam, mendalami, kemudian saya menikmati. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kalau kita nikmati dengan ikhlas, itu semua akan berjalan. Kalau kita belum melakukan apapun tapi sudah mempunyai, ada semacam kendala yang harus gitu, kita akan sulit, kita akan mau menjalankan pada organisasi itu. Ya, baik Pak Wahyu, kaitannya dengan anak buah tadi. Ya. Pernah nggak punya pengalaman dapat reject gitu, penolakan dari anak buah itu di birokrasi? Sampai saat ini alhamdulillah setiap kali saya masuk mereka selalu terbuka dan kadang-kadang mereka sama seperti ini saya juga nggak tahu kenapa mereka seperti menunggu saya untuk apa yang harus dilakukan dalam satu organisasi itu. Jadi misalkan saya diberi kanan, mereka kan udah mungkin tahu sepatas yang saya, mereka selalu menunggu orang beri kanan, setelah itu pindah saya ke pengairan. Nah orang pengairan itu juga menunggu sampai kemudian Cipta Karya kemarin. Orang pengairan itu menunggu apa yang nanti harus dilakukan di Cipta Karya sebulan dan kemasan dan mereka akhirnya apapun yang dilakukan mereka sesuai dengan itu. Karena yang saya lakukan betulnya kan untuk kepentingan mereka. Saya bertanya pada mereka dengan menyelami itu. Akhirnya mereka ya alhamdulillah sampai dengan ini tidak ada yang. Cara menyelaminya gimana Pak? Bertaruh saya jadi satu dan mereka kadang-kala kan karena organisasi itu besar, mereka tidak tahu kalau saya ini kepala dinas. Kadang-kala gitu. Saya pernah besok kita dilatih kan tidak tahu, dilatih kan tidak dalam satu saya langsung masuk ke OPD itu kan tidak, tapi setelah satu hari juga hari. Lalu kita dilatih, saya pernah sore datang ke kantor itu melihat di sana, saya duduk tapi mereka nggak tahu itu saya. Nggak tahu. Pada saat itu baru menjabat lagi dilatih gitu ya. Saya sorenya itu saya ke kantor, tapi dia tahu kalau itu saya kepala dinasnya yang baru tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Dicuekin atau di pada saat ya dicuekin pasti. Tapi dengan cuekin saya sudah. Oh iya. Karena berarti saya bisa akan banyak menerima apa adanya. Tapi kalau dia tahu saya ini dicuekin karena dia tidak tahu. Jadi tahu secara alamiah ya. Secara tahu secara dicuekin itu karena dia tidak tahu kalau saya kepala dinasnya. Oh iya. Baik. Ya. Bisa dinikmati dulu Pak. Kita santai saja ini ngobrolnya. Dari tadi saya lirik kok tidak ditahu. Lah makanya saya yang salah ini. Tuan rumah nggak mempersilakan. Beda Mas. Beda ya. Ada campuran apa namanya jeruknya. Kadang-kadang ubunnya yang saya tahu tidak pernah dicampur dengan jeruk. Ini resep 3G Pak. Gotak, gatik, aduk. Ya, akhirnya menghasilkan ini. Akhirnya gaduk ya. Gaduk. Baik Pak Wahyu, birokrasi itu dengan politik sekarang ya. Artinya kita ngomong secara umum saja bahwa seringkali kalau jabatan politik dengan jabatan birokrasi itu kan beda. Kalau jabatan politik itu kan memang politik ya. Kemudian kalau birokrasi itu kan ya memang di birokrasi itu adalah core-nya adalah pelayanan publik ya. Birokrasi adalah pelayanan publik di mana semua masyarakat harus dilayani. Sementara politik itu kan sangat tergantung dari kepala daerahnya. Ketika kepala daerahnya bisa menyadari bahwa ketika dia menjadi kepala daerah
dia sudah bukan lagi representasi dari partai misalnya. Nah, ini kan jabatan tertinggi di birokrasi ini Pak Wahyu. Ini bagaimana Pak Wahyu ini bisa mengkondisikan birokrasi bahwa fokus birokrasi ini tetap pada pelayanan publik sehingga tidak sampai terseret-seret ke ranah politik. Itu caranya Pak Wahyu bagaimana? Jadi kita punya regulasi yang sudah jelas. Jadi sudah ada koridor harus kita lakukan, yang kita jalani, dan pengaturan-pengaturan itu sudah rigid sekali. Jadi detail teknisnya kita harus bagaimana itu kita sudah ada, termasuk risikonya. Ya. Jadi ASN mulai awal sudah bisa membedakan antara politik dengan birokrasi. Ya. Jadi sebenarnya tidak akan bisa dicampur adukan, karena walaupun kepala daerah itu adalah politik, ya. Tapi dalam melaksanakan di satu pemerintahan, kepala daerah itu sudah yakin bahwa tidak ada lagi kaitannya politik. Jadi mereka menjalankan, mereka menampung semua kepentingan, sudah tidak ada perbedaan, kemudian tidak ada koalisi, kemudian ada partai pendukung dan tidak. Nah, dan itu diwujudkan dalam satu aturan juga. Contoh sekarang dengan visi-visi yang sudah disampaikan oleh kepala daerah kan dituangkan dalam RPJMD. Nah, kita sudah pasrah dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, karena itu sudah adalah sebagai representasi dari apa yang sudah harus dilakukan oleh kepala daerah. Kalau pada saat dulu kampanye dengan visi-misi adalah terkait partai pengusung, tetapi sekarang dia terpilih, berarti visi-misi yang sudah disampaikan itu tertuang dalam RPJMD. Kita sekarang melaksanakan RPJMD. Jadi patokannya RPJMD. Dan untuk Kabupaten Malang, RPJMD itu kira-kira yang benar-benar baru, yang harus diketahui oleh masyarakat ini apa kira-kira? Arah untuk ke depan RPJMD Kabupaten Malang itu dibawa kemana Kabupaten Malang, Pak? RPJMD itu kan bagian dari RPJP. Ya. Jadi kita punya RPJP yang selama 20 tahun ini itu tidak boleh lepas, RPJP tidak boleh lepas dari RPJP. Jadi kita sudah punya target seharusnya. Rencana pembangunan jangka panjang itu pusat ya? Kita. Kabupaten daerah itu kita juga ada. Itu berapa tahun kalau disebut panjang? 20 tahun. Ya. Itu sudah ada Pak ya? Sudah ada. Ya, terus ada rencana pembangunan jangka menengah. Berapa tahun? Itu 5 tahun. 5 tahun. Diambil dari RPJP. Ya. Jadi masyarakat apabila sudah memahami RPJP, mereka tahu bahwa tahapan dalam RPJMD ini adalah tahapan keberapa dalam rangka mencapai target dalam RPJP. Nah, jadi kalau tadi tanya Mas Guntur seperti itu, jadi kita ada yang sudah kontinuitas yang harus dilakukan. Jadi contoh seperti 2 kali periode kemarin market kemudian di sekarang dengan market manager itu ada kesinambungan antara RPJMD sebelumnya dengan metode yang selanjutnya. Ada tiga sektor yang jadi utama, sama seperti 2 RPJMD yang lalu, adalah pariwisata, lingkungan dengan kemiskinan. Gitu. Nah, pariwisata. Ya, jadi pariwisata, kemudian lingkungan dengan kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Itu. Nah, dari situ kita selalu ada kesinambungannya. Dan saya yakin ke depan, karena RPJP-nya juga belum selesai, kaitannya sektor yang akan belum selesai RPJP-nya? Belum. Maksudnya belum selesai dibuat atau belum? Sudah RPJP kan ada. Nah, itu kan jadi pedomannya. Belum selesai maksudnya gimana? Belum selesai sampai dengan 20 tahun. Kita going on. RPJMD-nya berakhir yang untuk masa kedua. Ini mantep ini sampai dengan Februari 2021. Saya yakin juga karena RPJP-nya ada, nanti yang selanjutnya bisa akan lepas dari kita lakukan. Apakah itu termasuk yang pemindahan secara total ibu kota Kabupaten Malang? Ada di situ juga? Salah satunya memang sebetulnya ibu kota Kabupaten Malang itu sudah ada di
dua RPJMD sebelumnya dengan RPJMD saat ini. Jadi dua RPJMD itu sebelumnya sudah ada. Hanya kan memang ada kendala. Sebetulnya tahun ini kita juga akan merealisasikan ibu kota sudah realisasi, hanya wajah ibu kota ini kan harus lebih jelas. Hanya karena ada beberapa kendala-kendala akhirnya kita belum bisa. Iya. Baik Pak Wahyu, kita ngomong yang lebih santai lagi ya. Misalnya saya ingin tahu ya, Pak Wahyu ini kalau dalam karir ini kan ini apa namanya tidak lepas dari support ya keluarga ya, dalam hal ini istri dan juga anak ini. Bagaimana ini keluarga ini, peran keluarga dalam membangun karirnya Pak Wahyu ini bagaimana? Ya, bagi saya, usahakan saya itu pasti ada orang di belakang saya yang mendukung saya, itu istri saya dan anak saya. Ya. Dan keluarga saya ini paham sekali bagaimana saya. Jadi saya seperti konsultan saja, saya ini pagi pulang selalu malam. Dan saya juga terbiasa kerja itu pada saat itu kerja itu apabila pimpinan saya dulu tidak pulang, saya tidak pulang. Karena saya merasakan bahwa sejak dulu itu ya. Sejak dulu, saya mulai dari pimpinan itu maksudnya kepala bagi di atasnya. Iya. Supaya dia kalau jadi saya pada saat setelah dulu jam kerja, kadang-kadang kan pimpinan itu kan penuh manusianya. Nah, itu di luar jam kerja, mereka butuh saya siap. Karena butuh apa yang harus saya lakukan, pimpinan saya siap. Jadi keluarga tahu, saya sampai sore, belum lagi kalau saya juga kan ngajar, saya juga saya satu pengajar di salah satu universitas swasta di Malang. Sampai sekarang masih ngajar ya? Saya masih ngajar. Jadi Sekda ini tetap ngajar? Saya berupayakan tetap ngajar karena menurut saya untuk harus tetap ngajar, tetap bisa nanti saya diskusi dengan teman-teman di baik mahasiswa maupun dosen, dan saya supaya tetap dikritisi oleh mahasiswa saya. Kalau begitu. Jadi memang komitmennya Pak Wahyu akan tetap ngajar. Saya tetap akan ngajar dengan membagi waktu. Dengan membagi waktu. Ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan putrinya Pak Wahyu itu dulu itu. Waktu pelantikan kemarin, katanya tidak pernah marah ini. Tidak pernah marah. Kok bisa? Jadi ayah tidak pernah marah. Saya gini Mas. Iya. Nggak tahu ini beda pendapat gimana. Kalau saya marah itu saya rasakan menghabiskan energi. Jadi kan mau keluar semua, rasanya sela-sela saya capek. Saya lebih baik saya diam, kemudian saya nggak ngempet kalau diam? Saya diam, tapi saya dengan cara yang lain. Gimana? Jadi misalkan saya ini senang nyiram, senang berrekaman, senang senang sepeda motor, termasuk ngajar. Itu salah satu melampiaskan kemarahan. Tapi kan nggak tahu kalau Pak Wahyu marah akhirnya. Saya kan mau ngomong panjang lebar, itu sudah mengeluarkan unek-unek. Iya. Maksud saya kalau ngomong, jangan melihat saya sebagai pejabat, tapi saya adalah sebagai dosen yang mengajar saudara. Jadi saya mengeluarkan semua. Kadang-kadang kan maksudnya kan macam-macam begini, mengeluarkan segala macam itu akhirnya kan positif itu. Jadi unek-unek yang memang jadi tekanan selama ini, dengan saya keluarkan begitu, maksudnya akan tahu harusnya begini, seperti itu. Nah itu ya itu memang salah satu mengimbangi saya supaya itu. Berarti waktu jadi pimpinan dulu sebelum Sekda di dinas itu OPD nggak pernah marah juga, Mas? Saya nggak marah, saya hanya diem. Marah kalau saya diem itu dari saya. Gua tahu kalau marah. Harusnya. Sulit loh Pak marah diem itu Pak. Ya, yang penting bagaimana tidak ngempet Mas. Oh iya. Jadi penyakit. Iya. Akhirnya saya karena ada kebiasaan yang lain yang menurut saya itu lebih positif. Karena kalau udah ini saya selalu pernah ya marah, kalau pernah sekali marah akhirnya jadi saya introspeksi. Kalau saya sudah marah, saya berkata-kata itu tidak terkontrol, dan itu bahaya menurut saya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata pletot-pletot, padahal yang menurut saya ini ngomongnya terstruktur dan jelas nih. Tapi kalau sudah marah, out of control, itu menurut saya sangat selalu capek itu rasanya, energi kok rasanya, wah berarti ini saya ini rugi. Daripada saya ini energi yang terbuang dan semuanya percuma itu, dan lagi sampai dengan ke ubun-ubun dan lain-lain. Lebih baik saya udah marah, saya mencoba duduk, saya langsung mencari kegiatan yang lain yang saya bisa untuk masuk.
nyuci mobil atau apa. Nah itu jadi istri hafal ya, kalau pas nyuci mobil berarti marah gitu ya. Kalau saya itu cara ya. Ya, baik Pak Wahyu, kita ngobrol banyak ini tadi dan saya ingin barangkali untuk terakhir ini saya ingin ada 3 prioritas ya yang dilakukan Pak Wahyu ini di awal-awal menjabat sebagai sekda ini apa saja Pak? 3 prioritas yang ini akan diprioritaskan oleh Pak Wahyu di awal jabatannya Pak Wahyu sebagai sekda. Saat saya dari sekretaris daerah ini kan saya mengikuti pendidiknya itu Mansur. Jadi pada saat saya ada penyampaian, pada saat itu ada presentasi terkait dengan apa saya dari sana. Itu saya sampaikan. Jadi yang pertama saya ingin merubah. Jadi saya ingin dahulu sebelum saya keluar, sebelum saya harus menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengevaluasi dan ingin mengatur secara alternatif. Dalam itu seperti apa yang Bapak tadi terkait dengan kualitas ASN. Ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini memang agak sulit, tetapi saya berupaya. Kemudian yang kedua, saya ingin selama ini banyak yang terputus. Ya. Pentahelik ini saya coba terapkan. Saya kemarin sampaikan. Terputus maksudnya pentahelik itu? Ya, terputus ada beberapa koordinasi yang terputus. Ya. Karena situasi tentang Kabupaten Malang yang kemarin begini, saya akan mencoba membangun karena dengan pentahelik ini menurut saya sulit kita akan membangun Kabupaten Malang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya seorang sekretaris daerah itu adalah bisa menerjemahkan keinginan pimpinan, dan itu kadang-kadang sulit. Tapi Pak Bupati menyampaikan bahwa betul lah apa yang Mas tadi itu, supaya daerah ini kan istri kedua. Ya, istri tertua. Istri muda. Ya. Sekarang istri tua, istri muda sekarang. Istri muda. Itu yang sekarang kepala daerah sebagai penguasa. Ya. Itu apabila mengingat sesuatu ataupun punya suatu konsep atau dengan menerjemahkannya adalah dari daerah. Nah, itu saya coba agar bisa saya akan menjadi media antara pimpinan kemudian saya dengan itu mungkin yang pertama, dan itu akan bisa membuat pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan perbaikan di internal, ya. Kemudian yang kedua adalah menyambung yang pentahelik itu, memperkokoh ya saya. Kemudian yang ketiga adalah menerjemahkan keinginan pimpinan, dalam hal ini bupati. Nah, saya tertarik untuk yang pertama Pak, yang internal itu. Pak Wahyu tadi kan bilang bahwa selalu menyelami kan gitu kan. Dengan di lingkungan yang baru selalu menyelami. Nah, setelah hasil menyelami sejak dari PLT, PJ sampai sekarang definitif, itu kira-kira kalau dijelaskan dalam satu kalimat itu apa itu kira-kira deskripsinya hasil dari Pak Wahyu menyelami kondisi internal di birokrasi Kabupaten Malang. Sementara memang, tapi namanya hipotesa karena saya belum lama juga, karena kebetulan ada tugas lain yang memang harus saya prioritaskan. Jadi untuk menyelami ini saya belum. Cuma secara ini saya melihat ada koordinasi yang terputus. Jadi mulai dari top leader sampai dan total ada situasi, ada koordinasi dan koordinasi yang terputus. Dan yang kedua, selama ini OPD masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada satu orkestrasi yang mantap. Jadi dan akhirnya ini penting karena mereka berjalan sendiri, otomatis tujuan yang harus kita jalani bersama secara komprehensif, secara simultan dengan mereka tidak bisa kita tercapai. Itu. Jadi dua hal itu ya Pak ya, koordinasi yang terputus, kemudian ada jalan sendiri-sendiri belum terorganisasi. Ya, tingkat itunya kira-kira kalau harus dinilai itu kalau paling rendah 6, paling tinggi 9 berapa nih Pak? Kalau menilai karena saya belum selesai. Belum selesai ya. Itu. Tapi kalau misalnya ada hal yang memang harus kita
walaupun sebenarnya sudah, hanya tinggal kita sebut. Dan itu Pak Wahyu yakin ya, karena sudah terbiasa menghadapi seperti itu. Salah dengan bantuan semua. Ya, cuma ini medannya saja yang lebih besar begitu. Kalau dulu camat, wilayah kecamatan saja, kalau dulu OPD, satu OPD, ini seluruh OPD. Ada berapa OPD Pak di Kabupaten Malang itu? Total semua ada 90 ya. 90. OPD itu kan mulai dari kepala dinas sampai dengan lurah. Ya. Ada 90. Ya. Oh itu termasuk lurah sama camat. Ya. Oh itu sama dengan OPD ya, Ya. lurah sama camat itu ya. Oke. Jadi ya tidak hanya OPD itu saja, tapi ada bagian-bagian di bawah sekretariat yang memang berfungsi hampir sama seperti OPD. Menurut Pak Wahyu itu sudah cukup atau gemuk atau ramping atau gimana? Kita memang kalau melihat dari situasi Kabupaten Malang yang begini, itu memang saya rasakan cukup. Hanya tinggal mempertajam aja. Jadi OPD ini supaya tahu dia apa yang mereka lakukan. Selama ini kan karena ada yang tumpang tindih, kemudian ada harus yang melakukan dari tanggungannya dia, tapi belum dia lakukan. Jadi itulah. Ya, oke. Saya kira itu Pak Wahyu percakapan kita pada kali ini, karena memang ini di sela-sela kesibukan Pak Wahyu. Harusnya kita ngobrol bisa lebih lama begitu, tapi karena Pak Wahyu ini kita culik ini, di sela-sela tugas kita ajak ke studio podcast di Radar Malang Channel. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu atas kedatangannya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, dan bisa membantu Bupati Malang untuk membawa Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang semakin diperhitungkan. Selamat menjalankan tugas baru, mudah-mudahan amanah. Saya kira itu pemirsa channel Radar Malang dimanapun Anda berada. Kita selesai ngobrol dengan Pak Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Nantikan tamu-tamu kita selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.